Iya. Jadi papa ini kan baru pensiun, papa kan tinggal di Batam, semua anak-anaknya kan di Jakarta. Itu sebabnya kenapa papa bolak-balik dari Batam ke Jakarta. Kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama papa, nanti kan papa kalau udah pensiun dan segala urusan di Batam selesai, papa kan pindah ke Jakarta. Papa mau tinggalnya sama Ricis. Papa bilang papa mau tinggal sama Ricis gitu. Terus Oki pernah ngomong sama papa, nanti rumah yang ada di Tiban, maksudnya rumah induk kita, rumah dulu kita kecil, kita jadiin rumah Quran ya pak gitu. Jadi mungkin itu nanti kedepannya ya, seminggu lagi kita akan setelah takziah ini selesai, kita healing dulu lah sebentar ya, penyembuhan dulu sebentar. Minggu depan insya Allah kita akan ke Batam, kakak adik ini kita akan ke Batam untuk melihat rumah masa kecil kita, rumah tempat tinggalnya papa. Kita mau beres-beres di situ, semuanya kita beres-beres dan tolong doakan teman-teman semua bahwa rumah itu kita mau jadikan insya Allah mohon doanya, kita mau jadikan rumah Quran Sulianto, Maskanul Hufaz. Maskanul Hufaz itu tempat tinggal para penghafal Quran, rumah Quran Bapak Sulianto. Jadi rumah itu kita mau jadikan rumah Quran. Kita berharap kita udah nggak bisa lagi berbakti sama papa dengan cara yang macam-macam. Salah satunya adalah baktinya sedekah atas nama papa. Jadi kita ingin banget rumah masa kecil kita itu dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Quran setiap harinya dari para penghafal Quran insya Allah. Mungkin bisa sedikit ceritakan alasan Papa membangun pesantren ini apa gitu awalnya? Alasan pembangunan pesantren ini? Alasan pembangunan pesantren ini sebenarnya karena ibu. Jadi kita selalu, kalimat yang selalu keluar dari mulut kita adalah ibu mau apa, ya kan? Papa mau apa yang ibu sama papa, anak-anak mau, yang belum diwujudkan sama anak-anak ini untuk membahagiakan ibu papa apa, itu yang selalu kita tanya setiap saat. Jadi Ricis nanya begitu, saya juga begitu, sini juga begitu. Jadi kita selalu nanya berkali-kali, ibu mau apa yang belum diwujudkan sama kita, mau apa. Orang tua selalu mengatakan udah cukup, udah semuanya udah gitu. Ibu haji udah segala. Jadi orang tua mengatakan udah gitu. Tapi ada satu, kalau ibu mengatakan ibu ingin memiliki anak-anak menghafal Quran. Qadarullah kita ini belum menyelesaikan hafalan Quran. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya anak-anak penghafal Quran, maka keluarga kita senantiasa dekat dengan Quran dan kita termotivasi untuk juga terus-menerus dekat dengan Quran. Jadi kenapa berdirinya pesantren Maskanul Hufaz ini tahun 2016? Karena ibu mengatakan ibu ingin punya anak-anak penghafal Quran. Itu sebabnya kenapa akhirnya berdirilah pesantren ini, diawali dengan 14 orang santri. Sekarang kalau di total mungkin hampir 1.000 mungkin ya, dari awal berdiri sampai hari ini secara online maupun offline. Jadi santri-santrinya sudah ada di mana-mana, ada di 8 cabang. Ini pusatnya di Bintaro ini pusat, tapi kita ada di Medan, di Jambi, di Padang, kemudian Bogor, di beberapa tempat seperti itu. Jadi itu permintaannya ibu, dan papa juga senantiasa mendukung tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ini bukan pesantren saya sendiri, ini pesantrennya Ricis, pesantrennya sahabat-sahabat kami, pesantrennya seluruh masyarakat Indonesia yang turut berdonasi. Ini pesantrennya umat, bukan pesantren kami, bukan. Kami hanya bersama dengan sahabat-sahabat menjalankan, supaya ini sebenarnya kepentingan untuk diri kami sendiri, supaya senantiasa dekat dengan para penghafal Quran. Tapi untuk yatim piatu juga ya? Ya, memang pesantren Maskanul Hufaz ini adalah, namanya yayasan, artinya bukan sebuah profit ya. Memang ini dikhususkan untuk yatim piatu mu'allaf du'afa. Jadi sebagian besar kami memberikan beasiswa full, walau ada 2 tahun belakangan ada yang berbayar, tapi itu pun seluruh dananya dikembalikan untuk yatim piatu mu'allaf du'afa. Jadi ini pesantren memang sebagian besar beasiswa full, khusus untuk anak-anak Indonesia yang cerdas, yang soleh, yang ingin menjadi penghafal Quran, dari kalangan tidak mampu yang ingin belajar Quran. Tapi kalau kita kan anak pertama ya, pasti ada beban. Maksudnya dalam konteks papa menitipkan Ricis ngasih ke Kak Oki sendiri. Anak sulung itu saya kan sering banget ngobrol sama papa, karena karena saya anak pertama, jadi papa selalu tolong kasih tahu adiknya, tolong ingetin adiknya, tolong jagain adiknya, kan itu biasanya anak pertama begitu ya. Dan saya sebagai anak pertama juga merasa kehilangannya gara-gara apa-apa kan gimana menurut papa, yang terbaik seperti apa gitu. Jadi saya ini kan jadi kayak perantara antara
adik-adik ke orang tua ke adik-adik gitu. Jadi sekarang kalau nggak ada papa jadinya kata boki dan kata ibu nih. Kalau kemarin kata papa ya mudah-mudahan insya Allah lah. Ada impian dari almarhum ayah nggak sih yang belum tercapai sampai saat ini? Tuh kebunnya papa. Oh iya, jadi mungkin cerita. Dia ini nih agak lelah ya, jadi Rumah kebun kan kalau nggak salah. iya. Jadi papa sangat suka berkebun. Jadi ketika kita tanya, "Pak, kok nggak pindah-pindah sih ke Jakarta?" Papa sangat suka berkebun. Kita ini anak-anak bertiga di rumahnya nggak punya kebun. Karena rumah kita ya nggak ada kebunnya. Jadi papa lebih suka di Batam. Sampai Ria bilang, "Ya udah deh nanti aku buat rumah ada kebunnya biar papa bisa tinggal di rumah aku, bisa berkebun di rumahku gitu." Terakhir udah lihat-lihat ya yang dikirim WhatsApp. Iya. Udah dapat rumahnya. Dapat rumahnya ya. Udah dapat lahannya juga. Di mana, Jakarta? Tadinya itu yang mau Iya di daerah Jakarta. Dekat rumah kakak-kakaknya ini. Tapi intinya adalah walaupun papa sekarang udah nggak ada, tapi Ricis katanya mau tetap punya rumah yang ada kebunnya. Nah itu cita-citanya papa. Tapi ini kata Ricis kan anak terakhir Kak. Cita-citanya papa itu untuk masa depan Ricis itu gimana Saya sih? tahu maksudnya kemana. Serah aja. Makanya doainnya. Ini doa-doa kan yang nonton tuh banyak orang soleh nih. Kadang-kadang mustajab banget masya Allah gitu. Jadi ya orang-orang soleh yang menonton, jadi mohon doanya semoga Ricis diberikan yang terbaik, yang bisa menjaga Ricis, membawa Ricis selamat dunia akhirat insya Allah sesuai dengan keinginan papa. Tapi harus ACC karaoke dong Cis ya. Pasti dan dulu juga begitu. Screening pertama yang mana Cis? Coba dilihat dulu yang mana. Sejauh ini gimana Kak? Udah ada yang di screening kah sama karaoke? Oh semua orang yang di screening pastinya. Di screening pastinya yang mana nih? Yang mana? Sebentar screening dulu. Tapi udah ada yang mantap. Yang mantap adalah yang Mukhidbah. Yang Mukhidbah belum datang. Tapi belum ada yang dikenalkan. Maksudnya dikenalkan dalam konteks ke karaoke gitu. Iya, yang Mukhidbah belum datang. Makanya doain aja supaya ada yang tepat, ada yang baik, yang santun pada orang tua, bakti sama orang tua. Sebenarnya ciri-ciri ngelihat yang baik itu gampang kalau menurut papa ya. Pertama, yang penting dia taat beragama, itu sih udah semua orang tua kayaknya maunya yang begitu. Jadi papa bilang dia taat beragama, bakti sama orang tua, sopan santun tuh ajarannya papa tuh, sopan santun, bakti sama orang tua. Kemudian dia bisa menjaga istrinya. Artinya dia sosok pemimpin, sosok yang melindungi, mengayomi seperti itu. Tadi ulang tahun Iya. Kasih bunga. Makan, Cis? Biasanya juga papa jarang ikut ulang tahunnya karena Papa di Batam papa kan? di Batam. Fun fact-nya ulang tahun papa sama kayak aku loh 1 Juli. Iya. Papa ulang tahun Papa besok. itu nanti di 1 Juli ulang tahun ke 63 tahun. Ya, saya yang ke 26. Iya. Cuman tadi ibu nggak ada apa-apa ulang tahun, kita masih menjalankan Seperti biasa. Sebenarnya ulang tahun itu bukan sesuatu yang spesial teman-teman Ya. sekalian. Menurut keluarga kami ya, ulang tahun itu adalah muhasabah semakin dekatnya pertemuan dengan Allah. Dan untuk ngasih hadiahnya kami nggak ngasih di hari ulang tahun doang sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya hadiahnya apa, hadiahnya spesial nggak? Di hari-hari biasa, kalau kita ngeliat lagi jalan, oh ini barangnya bagus nih buat ibu ya kita beli gitu. Jadi makanya hari ulang tahun ya biasa aja gitu, sesuatu yang biasa, kasih kado iya, tapi ya seadanya aja, yang kita lewat di mana ya kita beli untuk kasih kado ke ibu gitu. Jadi tadi Ricis kasih tas, saya kasih parfum, Cindy kasih mukena. Yang paling penting sih bunga ya, karena ibu suka banget bunga. Tanaman-tanaman tuh ibu suka banget gitu. Yang penting happy, ibunya happy. Jadi kita bilang yang penting bagi kami ibu itu sehat dan happy. Itu yang harus ibu harus sehat dan yang penting harus bahagia terus. Kalau